pada malam yang berbahagia ini kita semua telah dapat hadir di hadapan Masjid Gunung Muria, mana hadir bersama kita Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat Gunung Muria, dan juga ibu-ibu yang ada di Kecamatan Gunung Muria ini. Kami banyak yang datang. Mula-mulanya direncanakan 30 orang, tapi tiba-tiba hampir atau lebih kurang 70 orang. Jadi ada yang datang dari Aceh, dari Matang, dari Birun, ada yang datang dari Abdian, dan juga banyak yang datang dari Sulawesi. Sulawesi ada yang dari Makassar, ada yang dari Gorontalo, ada dari Manado, dan juga dari Jakarta. Jadi biasanya kalau tempat lain tidak sebanyak ini datang, tapi karena kesingkir ke Gunung Muria ini atau ke Rimau, jadi mereka tertarik untuk datang. Karena pertama bahwa di Rimau atau di Gunung Muria ini yaitu negerinya bagus, orangnya itu ramah, jadi senang untuk datang ke sini, terutama ke Rimau, ke Gunung Muria ini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, kalau saya tidak asing lagi, sudah sering datang ke Rimau, juga ke daerah Sentil ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa saya lebih kurang ada 22 tahun untuk mengembangkan ajaran tasawuf dan kesufian ini. Jadi 22 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Umur saya dulu 50 tahun, saya mulai menggerakkan ajaran tauhid tasawuf dan sufi ini. Setelah saya memimpin pondok pesantren Darussalam, saya memimpin pondok pesantren Darussalam kira-kira 10 tahun lebih, dan juga saya sebagai pimpinan mengajar berbagai ilmu di pesantren. Lalu saya tertarik dengan ilmu ketasawufan, kesufian. Di dalam kitab tasawuf bahwa tidak ada martabat atau kedudukan yang lebih tinggi setelah nubuah kenabian adalah orang-orang yang paham tasawuf dan kesufian. Jadi orang-orang yang tasawuf kesufian ini martabatnya, kedudukannya di bawah Nabi, bukan orang yang pintar dalam ilmu fikih, bukan orang yang pandai di dalam ilmu akidah, tetapi orang pintar dalam ilmu tasawuf dan kesufian. Maka saya mencoba untuk yaitu memahami ilmu ini, ilmu tasawuf kesufian, setelah saya bermunajah pada ayah saya, Buya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Karena saya di Darussalam banyak nama, Tuanku Kubah ya juga saya.
dan juga Tengku Taklif ia dengan saya, dan juga pimpinan Darussalam. Jadi saya tinggal di Kubah di makam almarhum beberapa tahun. Para hadirin dan hadirat sekalian, setelah saya yaitu mendalami ilmu fikih, saya tidak dapat untuk terbang atau tidak dikenal. Hanya yang mengenal saya murid-murid pesantren yang ada di pesantren Darussalam. Juga mendalami ilmu ketauhidan, akidah, istilahnya iman, berakidah Ahlussunnah juga saya tidak dikenal. Tapi di waktu saya memahami ilmu tasawuf dan kesufian, saya sudah dapat dikenal di mana-mana. Sudah kenal pada saya orang-orang Malaysia, baik itu sebagai ulama Malaysia dan juga penduduk Malaysia. Saya juga dikenal di Sulawesi, di mana-mana, dan juga di Jawa. Cuma saya heran, waktu saya mengembangkan ajaran tauhid tasawuf kesufian ini di Aceh, paling banyak tantangan. Paling banyak tantangan yang menuduh bahwa ajaran saya ini tidak benar. Tantangan yang pertama adalah dari ulama-ulama dan juga sebagian dari pemerintah dan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi perjalanan untuk tasawuf ini, padahal saya telah membuat beberapa kali seminar tingkat ASEAN, tingkat internasional, ulama-ulama luar negeri, baik ulama di Eropa, di Afrika, di Iran, di Turki, di Cina, Kamboja, dan juga di Filipina. Mereka sangat berterima kasih kepada saya. Tapi ada pun ulama-ulama di Aceh lah umumnya. Tapi di Singkil ini tidak ada lagi ya yang menghujat ya, tidak ada ya, tidak ada. Tadi juga saya katakan ada Bapak Wali Kota, Bapak Bintang, dan juga Sarmaja sebagai Gubernur MPU Subuh Salam mengatakan kami ini di sini tidak ada lagi Bu untuk menentang ajaran tasawuf. Sekalipun kami belum mengerti benar apa ajaran tasawuf sufi ini, kami tetap menerima. Cuma di Singkil ada informasi daripada Pak Bintang dan samanya. Di Singkil ada beberapa pesantren yang menentang ajaran ini. Tetapi waktu saya tanya kepada Isnan, kami sudah berdamai ya Bu, sudah berdamai. Entah ya dia tanda apa ya sudah berdamai, saya tidak tahu juga ini. Baik yang ada di Limau, baik yang ada di Batu Korong, baik yang ada yaitu di Tanah Merah dan lainnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa baik abu-abu yang di Batu Korong itu belajar sama ayah saya Haji Bahaki, dia belajar di Darussalam. Abu Baudin dia pernah tinggal di Pau, di tempat saya belajar juga pada almarhum Abu ya. Para hadirin hadirat sekalian, kenapa mereka menentang banyak ulama-ulama ini? Kenapa? Karena mungkin barangkali belum memahami dengan cara baik apa itu ilmu ajaran tasawuf sufi ini. Ketahuilah bahwa ajaran tasawuf sufi ini terbagi kepada 3 perkara.
Yang pertama dikatakan ahlul khabar. Apa namanya? Jadi kalau ahlul khabar ini semua paham makna ahlul khabar, yaitu dia beriman dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, dengan makna bahwa dia itu membenarkan ayat dicerca, itu ahli kabar. Dia membenarkan ada neraka dan ada surga. Kalau kita beriman amal saleh, kita masuk surga. Kalau kita kufur atau nifaq, pekerjaan kita pekerjaan yang tidak saleh, yang taleh, pekerjaan yang salah-salah, maksiat dan sebagainya, kita masuk neraka. Dia beriman kepada wa'id dan dia membesarkan perintah dan larangan dengan makna dia melakukan untuk melakukan taat yang diperintah Allah. Sembahyang dia lakukan, puasa dia lakukan, berzakat dia lakukan, naik haji kalau puasa dia lakukan. Perintah yang diperintahkan Allah dan larangan dia hentikan. Dia tidak berzina, tidak mencuri, tidak menipu orang, tidak mengambil harta orang, tidak mengambil istri orang, tidak mengambil suami orang. Berarti itu dilarang oleh Allah, itu tidak dilakukan, tidak dilakukan. Dan ketiga, dia beramal, melakukan apa yang diperintahkan itu dan menghentikan apa yang dilarang itu dengan sadar dan yakin. Dia sadar dia sebagai hamba Allah, dia yakin di atas adanya Allah dan sifatnya Allah. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu dekat dengannya. Itu dikatakan ahlul khabar. Jadi itu bagi kita di pesantren atau orang-orang yang mengaji itu paham, cuma melakukan banyak juga yang tidak melakukan. Jadi kita meningkat bukan hanya kepada ahlul kabar, kita di samping ahlul kabar juga menjadi ahlul hal. Tahukah apa ibu-ibu ahlul hal? Dia dapat memutuskan sangkutan kepada selain Allah pada batinnya. Ini tasawuf. Ini barangkali yang kurang dipelajari, yang kurang diamalkan oleh umat Islam. Dia dapat memutuskan sangkutan kepada lain Allah. Dikatakan dia itu ahlul hal dengan makna dia dapat memelihara kemauannya kepada selain Allah. Dia menggenggam kemauannya kepada selain Allah. Tidak ada kemauannya kepada selain Allah. Tidak ada kemauannya kepada sawit, tidak ada kemauannya kepada gelang, tidak ada kemauannya kepada apa rumah cantik, kendaraan yang bagus, tidak ada. Karena dia yakin kalau kita sudah berkemauan kepada Allah, kalau Allah menghendaki kita ada kebun sawit, itu mudah sawit, kita dapat kebun sawit. Kalau Allah menghendaki kita untuk dapat gelang, kita mudah untuk dapat gelang. Kalau umpamanya kita kemauan ke Allah, yaitu memberikan kita jabatan atau pangkat, kita mudah dapat pangkat. Bodoh kalau kita berkemauan kepada selain Allah, karena yang semua yang ada ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memelihara dengan menggenggam kemauannya kepada selain Allah,
Jadi itu yang dilatih dengan zikir la ilaha illallah, supaya hudur hati kita hanya mencintai Allah. Kalaupun ada yang lain, cintanya ya juga, tapi tidak dalam-dalam. Ibu-ibu ada cinta pada suami ibu-ibu? Ada, cuma jangan cemburu. Jangan dalam-dalam. Kalau dalam cemburu, jadi suami tidak bisa pergi kemana-mana. Bahaya. Dan juga suami kalau dalam-dalam cemburu. Kadang-kadang datang adiknya bicara, sudah cemburu pula pada adiknya, kan lucu. Tapi dirimu ini tidak ada. Enggak ada. Jadi yang harus kita dalami cinta kita kepada Allah, berkemauan. Ini dikatakan ahlul hal, dapat memutuskan dalam batinnya kemauannya selain Allah. Jadi ini tasawuf. Ini yang diajarkan di tasawuf. Dan juga diajarkan di tasawuf dapat meluaskan akhlaknya kepada makhluk. Dapat meluaskan akhlaknya kepada makhluk. Makna meluaskan akhlaknya kepada makhluk ini, kalau umpamanya dia ini disakiti, dia memaafkan, dia berakhlak baik, tidak cengeng. Ini yang diajarkan di tasawuf. Sama seperti apa yang dikatakan Khadir kepada Isa, kalau orang menamparmu, hai Isa, pipimu yang kanan berikan pipimu yang kiri, berikan lagi pipi yang kiri. Mau tampar lagi tampar. Ada seperti itu ibu-ibu kalau ditampar suami, ditampar sebelah kanan, berikan ini bang, tambah lagi bang. Nah, itu baru bertasawuf. Allahu Akbar. Jadi itu bukan kita suami, orang lain seperti itu juga. Orang lain menyakiti kita, ini kita suruh dia mencela kita sebanyak-banyaknya. Itu makna meluaskan akhlak kita kepada makhluk. Ini yang diajarkan oleh tasawuf. Jadi kalau kita belajar akidah, kalau kita belajar akidah sunnah atau belajar fikih, ini tidak dapat kajian yang seperti itu, tidak dapat. Itu ada pada tasawuf. Makanya Bapak Ibu-ibu, kami mencoba melatih anggota-anggota kami waktu berzikir di Simpang 4 itu di Klub Utara Kota Pajak. Begitu disampai mau berzikir, dilempar dengan batu. Lempar batu. Anak saya Syukri diludahkan di mukanya. Untung cepat-cepat keluar, kalau dah habis. Pemuda-pemuda datang, 500 pemuda-pemuda datang. Dah ada kecil yang mengatakan, kami sudah siap arang satu kampung untuk menghancurkan tasawuf. Sehingga ditangkap sebentar yang melakukan itu, kemudian dilepaskan. Jadi mobil-mobil yang rusak tidak dibayar. Kemudian mungkinnya. Jadi berbeda dengan Bupati Singkil. Bupati Singkil itu mursyid apa? Ada mursyid, dibuat surat oleh pesantren pada Bupati supaya dibatalkan untuk seminar akan datang mengeluarkan uang 1 miliar. Ini surat daripada tengku-tengku pesantren, kabarnya dari Batu Korong pula ya, yang lucu. Dia belajar salah. Dan sebagainya. Jadi kalau lucu. Jadi alhamdulillah oleh Bupati Zulmursyid tidak mengindahkan. Sama seperti MPU Aceh, yaitu minta kepada gubernur supaya dihentikan tauhid tasawuf Ratib Siribeh di Aceh. Tapi alhamdulillah gubernur tidak memperkenankan. Jadi ini adalah bantuan Allah.
Maka untuk memfasilitasi antara MPTT dengan Bapaktinda Aceh, datang saja petunjuk kepada Kajati, Kejaksaan Tinggi Aceh, untuk mengumpulkan mereka untuk menghadirkan Abu untuk menyampaikan apa ajaran Rasul. Inilah karena belum jadi ahlul hal, belum dapat memutuskan dalam hatinya sangkutan selain Allah, masih sangkutan hatinya kepada uang, kepada gaji. MPU banyak gaji, banyak ya. Boleh kita menerima gaji, tapi jangan tersangkut kepada gaji. Jadi itu bukan ahlul hal, bukan bertasawuf. Ahlul hal, dia dapat memutuskan segala sangkutan yang ada pada dirinya. Bukan saja sangkutan kepada selain Allah, sangkutan yang ada pada dirinya juga diputuskan. Dengan makna apa? Tidak terlihat dia pintar, tidak terlihat dia kaya, tidak dia terlihat dia berpengaruh. Dia ini adalah merupakan tidak ada apa-apanya. Bila mana sangkutan tidak terlihat pada dirinya, maka berpindahlah dia daripada ahlul hal kepada ahlul syuhud. Berpindah daripada ahlul hal kepada ahlul syuhud, atau dikatakan ittisal. Barulah dia bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita bersambung dengan Allah setelah putus kita dengan diri kita dan dengan alam semesta. Kalau sudah kita putus dengan diri kita dan lain diri, makhluk dan alam ini, baru kita bersambung dengan Allah. Dengan makna baru kita dapat mendekati Allah, baru kita dapat disayangi Allah. Sebagaimana juga firman Allah di dalam Al-Quran, ya Muhammad, wa wajadaka yatiman fa'awa. Telah memperoleh ya Allah akan engkau Muhammad yatim. Yatim dalam tafsir Icari tasawuf putus maknanya. Saya peroleh kamu hai Muhammad yatim, makna yatim putus. Tafsir Icari ta'awa, maka membantu ianya Allah. Jadi kalau kita sudah putus sangkutan kita dengan lain Allah, dengan diri kita, baru kita dibantu oleh Allah. Bukan dengan tafsir ibari, karena tasawuf ini tafsirnya isyari. Kalau tafsir ibari, wa wajadaka yatiman, memperoleh ya Allah akan kau yatim. Yatim tidak ada ayah, tidak ada ibu. Fa'awa, maka menempatkan oleh Allah akan Muhammad itu pada Abdul Muttalib dan pada Abi Talib. Itu tafsir ibari. Tapi tafsir tasawuf, tafsir isyari, memperoleh ya Allah akanmu hai Muhammad yatim. Putus hatimu sangkutan kepada lain Allah dan dirimu, maka dibantu oleh Allah. Maka untuk memutuskan sangkutan hati kita kepada lain Allah dan diri kita, itulah kita disuruh suluk. Disuruh suluk. Suluk maknanya orang yang telah tajarud, tak dapat mengosongkan daripada alaik dan awaik, daripada penghalang dan sangkutan, daripada selain Allah. Setelah itu baru dia nanti menjadi ahlul nihaya, ahlul wilayah. Baru dia menjadi ahlul wilayah atau menjadi wali-wali Allah dan orang yang arif billah. Para hadirin hadirat, untuk ahlul ahwal, ahlul syurni ini tidak dipelajari di pesantren-pesantren, jadi dianggap asing. MPU tidak tahu dia, jadi disesatkanlah ajaran tasawuf kesufian Abu Amr Wali sesat. Jadi lucu tuh. Ini bukan membicarakan ahlul kabar, membicarakan ahlul hal.
ambilkan ahlu syuhud. Karena ahlu kabar ini dia berasal kepada ilmu dan amal. Tetapi kalau ahlu hal berdasarkan kepada hati, kasih sayang. Jadi bukan sekadar ilmu dan amal, artinya di kepala dan anggota saja. Ilmu dan amal di kepala dan anggota, tapi dia ahlul hal, berdasar kepada hati dan kasih sayang. Menjadi ahlu syuhud berdasar kepada roh dan sir yang paling dalam lagi, paling dalam, supaya dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat bertemu dengan Allah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertemu dekat dengan Allah? Maka belajarlah ilmu kesufian, ilmu tasawuf dan sufi. Nah, jadi makanya para wali-wali Allah yang arif billah ini, dia menganggap bahwa urusan dunia ini kecil, urusan dunia ini dan dunia ini tidak terlihat keberadaannya, karena dunia ini tidak ada harga baginya. Jadi oleh karena itu maka dihadang segala macam, baik di Abdiya, di Kelut, hampir saja mobil saya sendiri dilempar dengan batu, hampir kena, dan turut bisa pulang lagi. Ada banyak kawan-kawan baik yang dari Aceh yang kena batu, mobilnya yang hancur. Dan juga bukan hanya di Abdiya dan di Kelut, juga di Matang, di Gergaji Balai dilempar orang berzikir, dan juga di Sungai Raya. Tapi alhamdulillah Sungai Raya, laporan kemarin mereka minta maaf, banyak yang sadar orang yang melempar itu kembali mohon maaf. Sebab tuduhan yang dituduh kepada Doi Tasawuf ini setelah yaitu diperiksa dan dia berteman, rupanya banyak benarnya, banyak yang bukan seperti tuduhan yang dituduh oleh orang yang tidak paham kepada tasawuf dan kesufian. Maka ajaran tasawuf dan kesufian inilah penyebab ada akhlak yang bagus, penyebab ada makrifat mengenai tauhid irfani, artinya dia dapat berpegang dalam menjalani kehidupan dengan Allah, tidak dengan asbab, tidak dengan asbab, tapi adalah dengan Allah, karena Allah itu dekat dengannya. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada hamba itu daripada urat leher hamba. Mana yang dekat Allah kepada kita dengan duit? Dekat duit. Makanya dekat Allah pada kita dengan suami, ibu, dekat suami. Mana dekat Allah dengan sawit, dengan kita? Inilah kena terhijab, kena ini untuk meruntuhkan hijab ini. Kita belajar bagaimana supaya kita menjadi ahlul ahwal, menjadi ahlu syuhud, jangan hanya ahlul kabar. Jadi ini oleh guru-guru kita dapat menyampaikan dengan mudah kepada kita semua. Sebenarnya enak sekali ilmu ini, tidak panjang, tidak payah, tidak tinggi, tidak panjang, tidak payah, tidak tinggi. Ada paham ibu-ibu? Contohnya saja, ibu-ibu ada punya anak? Ada. Bagaimana kesayangan ibu-ibu kepada anak ibu-ibu? Bagaimana sayang ibu-ibu? Tidak lagi teringat suami, ya? Tidak teringat. Terus sayang anak, ada teringat suami? Tidak, yang lain tidak teringat. Bahkan diri kita tidak teringat. Tidak begitu sayang kita. Jadi kepada anak kita begitu sayang, bisa fana, bisa lupa suami, bisa lupa orang lain, bisa lupa diri kita, bisa lupa. Kepada Allah bagaimana sayang kita? Apa bisa lupa yang lainnya? Nah ini, itulah makanya untuk mendapatkannya itu dengan ahlul hal,
dan ahli syuhud. Jadi itu tasawuf kesufian. Jadi kalau kita cinta kita kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Fadkuruni adkurkum, ingat oleh kamu aku akan ingat kamu. Jadi ingat itu sampai ketika cinta. Jangan ingat-ingat begitu aja. Pamannya dikit, la ilaha illallah, sampai ketika cinta. Kalau sampai ke tingkat syuhud itu lebih lagi. Sampai ke tingkat cinta itu ahlul hal. Sampai ke tingkat syuhud panah itu dikatakan ahlul syuhud. Kalau kita hanya menyebut-nyebut saja itu ahlul kabar. La ilaha illallah, ingat mana? Tidak disembah sebenarnya mereka Allah. Sebut-sebutan itu boleh juga ahlul kabar. Jadi waktu itu la ilaha, tidak yang aku cintai, maknanya malaikat Allah. Kalau dapat zikir kita sampai ingatan seperti itu. Kalau dapat zikir kita tidak ada yang wujud, tidak ada yang mau kecuali Allah. Makna tidak ada yang wujud, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Andai kita bisa bertauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, itu maknanya telah wujud. Itu cahaya makrifat yang masuk pada batin kita, zahir dan batin. Jadi demikianlah Anda dilatih dalam berzikir supaya benar-benar Allah itu dekat dengan kita sehingga kita tidak terlihat lainnya, bahkan diri kita sendiri. Maka Anda disuruh berzikir seribu. Cuma demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Saya kepada muda-muda, anak muda tadi OKP mahasiswa, saya teringat ini adalah anak-anak muda OKP, yaitu sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang beriman mereka dan telah kami tambahkan iman mereka, yaitu mereka yang beriman dan telah ditambahkan iman mereka dengan petunjuk Allah. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda kita ini innahum fityatun amanu wazidnahum huda. Bahwasanya mereka mahasiswa UKP ini anak-anak muda yang beriman mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah akan mereka petunjuk. Betul? Petunjuk supaya hatinya terang, supaya dia dapat membuat dirinya kepada Allah dan juga masyarakat yang ada di singkil ini supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu. Nah, dia anak-anak muda yang beriman yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka, supaya ini istiqamah bagi mereka, berkemauan, berhimmah yang kuat dengan dasar ilmu dan mata hati. Insya Allah ini akan tercapai, supaya kita ini bisa singkili kembali ajaran kesufian yang dibawa oleh Syekh Abdul Singkili dan oleh Hamzah Pansuri. Jadi bahwa jangan hanya ada perguruan tinggi Hamzah Pansuri di Singkil, tapi ajarannya bagaimana, pengamalannya bagaimana, kemauannya apa, jadi tidak cocok. Jadi jangan nama-namanya, tapi dia tahu ilmunya, dia tahu amalnya, dan juga dia tahu ahwalnya, dan dia tahu syuhudnya dan ma'rifatnya. Bagaimana syuhud dan ma'rifat daripada Hamzah Pansuri, bagaimana hal sangkutan hatinya sehingga terputus dengan alam, bagaimana amal yang dia mengamalkan baik-baik dengan akidah dan hukum syara'nya, dia lazat senang menghabiskan waktu untuk itu. InsyaAllah Allah akan membantu itu semua. Jadi kembalilah kita dari gelap kepada terang, kembali dari gelap kepada terang, supaya Singkil adalah sebagai pilot proyek untuk ajaran kesufian di Nusantara.